yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya yaitu Badar Bahasa Arab Dasar yang akan dibersamai oleh Ibunda Dr. Fenty. Kepada yang terhormat Ibunda Dr. Fenty, disilakan. Baik, terima kasih Bunda Aini. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Para ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi para pejuang subuh. Terima kasih. Berapapun ya kita rutinkan setiap hari dengan kesederhanaan kita, dengan berbagai keterbatasan, karena tidak semua mampu ya di subuh seperti ini, apalagi ibu-ibu pak-pik-pak gitu ya dengan berbagai persiapan. Nah, tetapi di kesempatan subuh ini alhamdulillah sambil melakukan berbagai aktivitas, kita sisihkan sejenak waktu beberapa menit ke depan sampai jam 6.00 gitu ya, kita untuk hari ini insya Allah kita seperti biasa Senin Selasa itu jadwalnya belajar bahasa Arab dari dasar dari buku Al-Kafi Al-Ustadz Aceh Zakaria almarhum ya. Alhamdulillah di jilid 1 kita sudah menghatamkannya, dan insya Allah di jilid 2 mudah-mudahan Rabbana zidna ilma, mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua untuk mempelajari lanjutan dari buku Al-Kafi jilid 2 ini. Nah, insya Allah saya akan share screen dulu ya. Bagi yang ingin memiliki bukunya itu sudah jelas ya, sudah bisa diperlihatkan. Ini bukunya seperti ini. Belum punya Bun, saya belum punya ya, itu di Shopee ada Bun. Di Shopee ya, sok lupa wae gitu. Lupa wayanya nggak apa-apa, yang belum ada di sini difotokan supaya lebih berkah maksudnya. Jadi kan kayak kita dulu ya kalau nyantri itu sambil dibuka dijabrigan gitunya, dicoret-coret. Dicoret-coret kan Bun, di cirian, di apa? Di logat. Di logat. Mudah-mudahan ini juga sebagai salah satu bekal kita nanti ya domil akhir, sebagai saksi bahwa kita pernah menjadi atau senantiasa berupaya untuk menjadi pembela agama Allah dengan senantiasa mensyiarkan apapun terkait ulumuddin ya, ilmu-ilmu keagamaan. Dan sekali lagi niat kita belajar bahasa Arab nih emak-emak, ngapain gitu ya belajar bahasa Arab dengan niat lillah karena Allah. Kita ingin lebih dekat dengan Allah, ingin lebih memahami isi Quran, ingin lebih memahami isi hadis. Setiap kata yang kita baca kita pahami, kita tadaburi. Diantaranya kuncinya itu melalui pembelajaran bahasa Arab, supaya rasa kita ya, zauq kita dalam membaca baik Quran ataupun hadis lebih singkap lagi rahasia-rahasianya oleh Allah. Nah, diantaranya dengan mempelajari bahasa Arab ini. Mudah-mudahan Allah pahamkan untuk kita semua. Baiklah, untuk hari ini kita sudah ini ya seperti biasa. Nah, ini ada latihannya. Sekarang kemarin sudah sampai halaman 4 dan 5 ya, fungsi-fungsi wazan af'ala. Diantaranya sekilas saya ulang materi hari kemarin, bahwa fawaidu af'ala, faidahnya ketika fi'il dirubah menjadi af'ala sulasi mazid ya, sulasi fi'il yang terdiri dari 3 huruf, sulasi itu mazid, ada tambahan harfun 1 huruf dari fa'ala menjadi af'ala. Itu punya tujuan tertentu. Ketika hadis ataupun Quran menggunakan wazan af'ala, tentunya ada maksud-maksud makna yang dituju. Diantaranya adalah lita'diyati ghaliban, untuk memutaadikan ya. Biasanya seperti ini, idza kana aslul fi'li laziman, apabila keadaan fi'ilnya itu aslinya ya, pada dasarnya dia sebelum dirubah itu fi'il lazim, soro muta'addiyan liwahidin, maka ia akan berubah menjadi
fi'il muta'addi liwahidin. Ya, jadi yang hanya memerlukan satu objek. Jadi kalau asalnya lazim, dia intransitif, kata kerja yang tidak butuh objek, maka ketika dijadikan wazan af'ala akan menjadi fi'il muta'addi atau fi'il transitif yang hanya butuh satu objek. Mislu, contoh, karuma aliyun. Ali itu telah mulia. Ketika kita jadi dirubah dari karuma jadi akroma atau akroma, maka telah memuliakan. Akrom tu aliyan, aku telah memuliakan Ali. Nazalal mator, hujan turun. Nah, kemudian ketika kita dirubah dari nazala menjadi anzala, anzalallahul mator, Allah telah menurunkan hujan. Fa idza kana muta'addiyan, maka apabila memang sudah muta'addi dari tadinya liwahidin, hanya butuh satu objek, sara muta'addiyan lisnaini, maka akan berubah menjadi fi'il muta'addi yang membutuhkan dua objek. Jadi kalau memang sudah muta'addi dari sananya, ketika dirubah menjadi wazan af'ala, maka akan menjadi muta'addi yang memerlukan dua objek. Mislu, contoh, fahima aliyun ad-darsa. Apa artinya fahima aliyun ad-darsa? Ali telah memahami pelajaran. Ali telah memahami pelajaran. Kalau kita rubah dari fahima menjadi afhama, afhamal ustazu aliyan ad-darsa. Apa artinya? Guru itu telah memahamkan Ali pelajaran. Baik, al-ustad guru, afhama telah memahamkan aliyan kepada Ali ad-darsa pelajaran. Jadi kalau sudah muta'adi maka berubah memahamkan, telah memahami, jadi butuh dua objek ya Bun. Kemudian labisa ahmadul qamiso, apa artinya labisa ahmadul qamiso? Ahmad telah memakai kemeja. Baik, Ahmad telah memakai kemeja. Kalau dirubah menjadi wazan af'ala dari labisa jadi albasa, albasa aliyun ahmadal qamiso, maka gimana mengartikannya? Ali telah memakaikan kemeja kepada Ahmad. Ya, Ali telah memakaikan kemeja dulu ya kepada Ahmad, atau Ali telah memakaikan Ahmad, yaitu berupa kemeja. Nah, kalau secara Indonesianya yang tadi ya Umi Yuyun yang enaknya ya. Kemudian yang ketiga, ketika dirubah menjadi wazan af'ala itu bisa maknanya itu lisayrurah. Lisayrurah itu menjadi ya, titik-titik menjadi berbuah, menjadi berdaun, menjadi apa ya. Misalnya contohnya di sini ketika dirubah menjadi wazan asmaro ya. Asmarol bustanu, apa arti asmarol bustanu? Kebun itu menjadi berbuah. Kebun itu menjadi ya, soyrurah menjadi berbuah. Auraqas syajaru, Pohon itu menjadi berdaun. pohon itu menjadi berdaun. Kemudian makna yang ketiga adalah lilwijedan, untuk mengartikannya itu mendapatkan. Mislu contohnya abkhaltuhu, apa arti abkhaltuhu? Aku mendapatkan dia sebagai seorang yang bakhil. Ya. orang yang Kalau di bahasa Arabnya wajadtuhu bakhilan, aku mendapati atau mendapatkan dia itu adalah seorang yang bakhil. Wala tuti' man aghfalna qalbah. Gimana mengartikannya? Wala tuti' Janganlah kamu mengikuti. Janganlah kamu mentaati atau mengikuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, dari orang kepada orang yang menemukannya, mendapati hatinya ghafilan, dalam keadaan lalai dari mengingat Allah. Nah, ketika mendapati dari gofala malalai ya, gofala ketika aghfalna, maka wajadana kami mendapati ghafilan, dia itu lalai, kolbahu hatinya. Nah itu sudah. Kemudian kemarin ini hanya mengulas kemarin ya,
lidukhuli fi syai'in zamanan au makanan, untuk menunjukkan memasuki sesuatu baik sifatnya waktu ataupun tempat. Mislu, contohnya, asbahal musafiru, bagaimana menerjemahkan dari sobaha subuh, asbahal musafiru, seorang musafir telah memasuki waktu subuh. iya, al musafir, seorang musafir, asbahat, telah memasuki waktu subuh. Dakhala fis sobah. A'raqal amiru, Amir Seorang raja telah memasuki wilayah kota Irak. ya, al amir, seorang raja, a'raqa, telah memasuki Irak, ya, kota Irak. Dakhala fil Irak. Terakhir, lil hainunah itu menunjukkan waktu dekat. Mislu, contohnya, kalau hasoda memanen, kalau dirubah menjadi wazan af'ala, ahsoda menjadi ahsoda zar'u. Apa arti ahsoda zar'u? tanaman itu telah mendekati waktu panen. Ya, azar'u, tanaman itu, ahsoda, telah mendekati waktu panen. Hana itu dekat, ya. Hana waktu hasadihi. Nah, ketika udah dekat waktu panen, maka tidak dengan hasoda zar'u, tetapi ahsoda zar'u. Baiklah, nah di sini ada perhatian, waqad yaji'u, kadang-kadang datang af'ala, wajan af'ala, min ghairi ayyakuna lahu sulasi mujarrad, yang bukan termasuk sulasi mujarrad. Mislu, contohnya, aku sama aflaha alqa, ini akan dibahas kemudian, ya. Bisa terlalu pusing kalau dibahas sekarang. At-tamrinat, sekarang latihan. Silahkan sorif mayati, yang akan menyelesaikan nomor 1. Andaro, siapa? Andara, indaran, andir, Sebentar. mundirun, mundarun, undaro. Ya, baik, kita ini Umi Yuyun dulu, ya. Yang lain menyimak dulu. Andaro, masdarnya gimana Umi Yuyun? Indaron, Inzaron. Kalau anzaro, apa arti anzaro? memperingatkan. Memperingatkan. Kalau sebelumnya nazaro, kalau dari nazaronya sebelum dari anzaro, Udah di sini. nazaro apa, Bun? Nadaro itu bisa ingat, bisa nadar. Iya. Berniat. Tapi ini kan mengingatkan, sudah mutaaddi atau lazim kalau anzaro? Mengingat lazim, mutaadi. Sudah mutaaddi, ya. Jadi pasti misalnya saya mengingat apa, kan itu butuh objek. Berarti maf'ulnya 2 nanti, ya. Berarti nanti fungsinya maf'ulnya 2. Misalkan memperingatkan apa, ya. Jadi memperingatkan berarti, ya, ini. Seseorang untuk titik-titik. Ya, misalkan Anzaro Ahmad al-mauta, misalnya Ahmad mengingatkan kepada siapa, misalnya kepada siapa dulu maf'ulnya, kematian ayahnya, misalkan, ya, abahu misalnya. Nah, itu kemudian masdar. Kalau inzaron, apa arti inzaron? Peringatan. Tetap, ya, kalau masdarnya peringatan, ya, Bon. Kemudian amarnya apa? Anzir. Andir, apa artinya? Ingatkanlah. Ya, ingatkanlah. Kalau ismul fa'il jadi munzir. Munzirun, apa arti munzirun? Seorang pengingat, sebagai seorang pengingat. Orang yang mengingatkan. Orang yang mengingatkan. Konsisten dengan itunya, ya, memutaadikan dua objek, ya. Ismul maf'ul, kalau isim maf'ulnya orang yang diperingatkan. Yang diingatkan berarti. Orang yang Ingatkan. Orang yang diingatkan. Tadi kan andaro itu mengingatkan, ya.
berarti orang yang diingatkan. Kalau al-fi'l al-madhil majhul jadi Undira, undiro, apa artinya Bun? diperingatkan. Diperingatkan. Umi Yuyun Telah diperingatkan. ya pakai telah ya supaya ingat ini madi, telah diperingatkan. Baiklah, Umi Yuyun sudah menyelesaikan latihan pertama. Yang kedua, akmala, silahkan. Siapa? Boleh coba. Ya, Bunda Nunung, silahkan. Akmala, ikmalan. Asalnya dulu Bun, asalnya dulu. Kalau kamula sempurna, apakah itu mutaadi atau lazim? Akmala berarti Kamula muta'adi. dulu Bun. Iya, kamula itu sempurna. Laki-laki itu sempurna. Kamula rojulun. Apakah itu butuh objek enggak? Enggak, ya sepertinya tidak ya. Iya, jadi itu kan sudah bisa dipahami kan? Iya. Agama ini telah sempurna. Kamula dinun misalkan. Agama ini telah sempurna. Nah, itu butuh objek atau enggak? Atau sudah dipahami? Tidak butuh objek. Tidak butuh objek. Nah, sehingga ketika dirubah menjadi wazan akmala, maka berubah menjadi Ta'adiyah. Muta'adi. ya Lita'adiyah. lita'adiyah ya, untuk merubah menjadi muta'adi. Sehingga kalau akmala apa artinya? Menyempurnakan. Telah apa tadi? Menyempurnakan Bun. Telah telah menyempurnakan. Silakan dirubah menjadi masdar. Masdar dari akmala. Akmala, ikmalan. Ya, ikmalan. Apa arti ikmalan? Penyempurnaan. Kesempurnaan. Apakah ya ini menyempurnakan berarti penyempurnaan ya kan? Karena kalau kesempurnaan berarti yang lazim ya. Kalau sudah menjadi mutaadi maka berubah menjadi masdarnya juga penyempurnaan ya, penyempurnaan. Bedakan penyempurnaan dengan kesempurnaan ya. Iya. Ya, biar lebih terasa mutaadinya kita artikan apa? Ikmalan. Penyempurnaan. Nah, penyempurnaan. Baiklah. Bunda Nunung, kalau fi'lul amrinya dari akmala. Akmil. Akmil. Apa arti akmil? Sempurnakanlah. Sempurnakanlah. Nah, ini masih nyambung dengan mutaadinya. Menyempurnakan, penyempurnaan. Sempurnakanlah. Saya Sama ya. sempurnakan. Sama ya, Bun. Iya. Sama ya. Kalau nyuruh kan pasti butuh objek. Kemudian kalau dirubah menjadi ismul fa'il. Mukmilun. Ya baik. Mana tadi ismul fa'il ya? Akmala yukmilu ikmalan. Mukmilun. Apa arti mukmilun? Orang yang menyempurnakan. Orang yang menyempurnakan. Baiklah, ismul maf'ul. Mukmalun. Mukmalun. Nah, apa arti mukmalun? Orang yang disempurnakan. Orang yang disempurnakan. Kalau terakhir fi'lul madil majhul. Ukmila. Ukmila, apa arti ukmila? Telah disempurnakan. Telah disempurnakan. Alhamdulillah. Baiklah, alhamdulillah ya sudah sangat lancar. Sekarang yang ketiga, siapa yang akan mengartikan yang ketiga? Silahkan. Umi Yuyun sudah, Bunda Nunung sudah, silahkan yang lainnya. Gak apa-apa, ini kan forum kita ya, kita hanya terbatas orangnya, kita-kita aja. Silahkan, siapa?
Adakah? Atau mau berdua nih? Siapa sama siapa? Ada bunda ini. Bunda. Berarti Ayo bunda coba. isrokan ya. Siapa Ya. ini? Bunda Siti. Bunda Andi. Siti Jamila, silahkan. Asroka. Hah? Asraka ya bun. Iya, asroka. Asraka yang afal. Terus Dari syaroka dulu ya. Kalau syaroka artinya kan berkumpul ya, bersekutu. Syaraka berkumpul. Kalau asroka, Asraka telah jadi gimana? mengumpulkan. Berarti telah mengumpulkan ya. Kemudian masdar israka. Pengumpulan. Asroka yusyriku isyrokan, disempurnakan bunda. Isyrokan, isyrok. Apa Isyrok. arti isyrokan? Israkan pengumpulan. Biar itu bun, itu aja bun, bersekutu, menyekutukan kan, biar nggak ngumpul kayak jamaah ya, membedakan dengan jamaah. Udah aja kita artikannya syaroka bersekutu. Kalau asyroka menyekutukan, berarti kalau isyrok Persekutuan. nah Persekutuan. Kalau misalnya perkumpulan bisa nggak bun? perkumpulan sebetulnya bisa, cuman bun ini kita bedakan musyrik dengan jamaah ya. Sebetulnya bisa kan itu supaya ada rasa musyriknya gitu, mempersekutukan gitu kan. Kalau Jadi persekutuan ya bun. persekutuan ya, Ya, yang masdar. membedakannya dengan lazim dari syaroka. Kalau syirkun berarti Syirik, kesyirikan. nah kalau itu kan kesekutuan, kesyirikan ya. Kalau ini kan isyrok. Kalau isyrok itu berarti tadi persekutuan berarti ya. Persekutuan. Iya, berarti itu. Jadi intinya bisa membedakan ketika masih lazim dengan muta'adi, gitu aja dipahami. Amarnya asyrik. asyrik. Apa arti asyrik? Sekutukanlah. Ya, jadi menyuruh ya, sekutukanlah, bukan bersekutulah. Kalau lazim berarti hanya nyuruh bersekutu ya. Kalau ini bedanya dengan muta'adi berarti Sekutukanlah. dia dengan dia berarti ya. Kemudian ismul fa'ilnya Ismul fa'ilnya musyrikun. Orang yang menyekutukan. Kemudian ismul maf'ulnya masyrukun. Musyrokun. Jadi Musyrakun. ya, musyrokun. Apa arti Musyrikun musyrokun? Yang disekutukan. Orang yang disekutukan ya. Nah, orang yang disekutukan. Kemudian kalau madi majhulnya Usyrika. Majhul bun. Usyrika. Kalau majhul mah usyroku kan. Kalau usyrika mah maklum. Usyraku ya. Usyroku. Terbalik tadi saya. Kalau usyrika mah berarti Berarti yang tadi juga Yang tadi terbalik ya. Enggak, betul. Usyrika. Asroka yusyrik musyrokan musyrikun asyrik la tusyrik musyrikun usyrika ya, bener usyrika bun. Apa Baliut yang dianya mujarod. Telah disekutukan. Ya, apa? Telah Disekutukan. ya, baik. Udah, alhamdulillah. Berarti ketika menyebut musyrik tidak dengan mujarod ya. Kan kalau mujarodnya syarikun, kalau ini berarti setiap musyrikun dengan menggunakan fi'il muta'addi dari af'ala, wazan af'ala. Musyrikun, tidak syarikun. Nah itu ya. Jadi sekarang sudah lebih memahami rasanya. Selanjutnya aba'ada, silahkan. Nih masih ada 10 menit terakhir. Ibu-ibu ada yang mau coba?
Mangga di absen Bu Prida mau? Bu Empoy, Bunda Juhro. Saya baru masuk jadi belum connect. Oh, Bunda Juhro belum connect. Siapa? Anu nyimak dulu aja. Bunda Nyimak dulu aja. Eni. Iya, Bun. Ini Maaf. mau? Berarti kalau ada itu dari Dari bawah. itu ya apa? Dari Bang Uda, Bunda. Atau mau bareng-bareng aja ya? Bang ada dari apa asalnya? Bang Uda ya. Bang Uda itu lazim muta'adi. Lazim. Rumah itu jauh misalnya. Bang Uda itu Kak ya, misalkan rumah itu telah jauh misalkan. Atau ya intinya ini berarti lazim ya, tidak butuh objek. Kemudian ketika dirubah menjadi wazan af'ala jadi menjauhkan. Nah, ini menjauhkan ya, jangan harus konsisten nanti kesananya ini adalah sudah muta'addi ba'ada telah menjauhkan. Masdarnya boleh bareng-bareng masdarnya. Ibadan. Apa arti ibadan? Penjauhan. Kak, ini udah menjauhkan, telah menjauhkan, berarti masdarnya sama ya, penjauhannya. Menjauhan. Kejauhan atau kejauhan atau penjauhan, pokoknya sifatnya yang menjauh aja gitu ya. Kemudian kalau amarnya Aba'id. Apa arti aba'id? Jauhkanlah. Kalau sulasi mujarodnya gimana mengartikan sulasi mujarodnya? Ibad. Kalau ibad jauhilah. Kalau ibad hanya ibad jauhilah. Kalau aba'id jauhkanlah. Jadi biar dirasakan lazim muta'adinya sebelum sesudahnya. Kalau ba'udaya ba'adu ya, ibad jauhilah. Kalau aba'id jauhkanlah. Kalau ismul fa'il mubaidun. Apa arti mubaidun? Orang yang menjauhkan. Orang yang menjauhkan. Orang yang menjauhkan. Dirubah menjadi isim maf'ul Muba'adun. muba'adun. Apa arti muba'adun? Orang yang dijauhkan. Orang yang dijauhkan. Bedanya dengan sulasi mujarod, ba'idun mab'udun. Orang yang dijauhi. Yang dijauhi. Kalau ini muba'adun, Orang yang dijauhkan. Dijauhkan. Terasa bedanya ya. Kalau madi majhul, Ubaida. ya ubaida. Apa arti ubaida? Telah dijauhkan. Telah dijauhkan. Kalau bu'ida, Telah dijauhi. telah dijauhi. Jadi telah dijauhi, ini telah dijauhkan. Rasakan bedanya ketika sebelum dirubah menjadi muta'adi dengan ketika menjadi sulasi mujarrod. Terakhir, latihan terakhir, anbata. Ada yang mau sendiri dulu atau bareng-bareng? Bareng-bareng aja ya, biar tenang, gak deg-degan semuanya. Ya, deg-degan soalnya belum. Duet. Sama aku juga Bu, belajar mau bisa gimana ya. Siapa ini? Siapa Bun? Ibu Empoy. Oh, Bu Empoy. Ya, dia Bu Empoy kan ini udah jilid 2, jadi bolak-balik ya. Dari awal ya.
nanti Tapi boleh. nggak apa-apa, ikut belajar ya Bu Ya ya. bagus Bun, ini kita bukan hanya sekedar belajar, intinya berdakwah aja, merutinkan subuh kita diisi hal-hal yang bermanfaat untuk mengisi itu aja Bun. Gak mesti harus bisa langsung, ndak Allah yang maha ini ya. Baiklah Bunda Empoy, tetap semangat, kita berlatih di final terakhir ya. Anbata. Nah, di apa Berarti arti anbata? dari nabata ya, Bu? Iya, nabata itu tumbuh. Kalau anbata menumbuhkan berarti. Menumbuhkan. Kalau tumbuh butuh objek enggak? Tidak, Pohon itu tumbuh. tidak perlu. Tidak butuh objek ya. Nabata azzaru, misalnya tanaman itu tumbuh, nabata azzaru. Kemudian ketika dirubah menjadi wazan af'ala menjadi anbata. Apa arti anbata? Menumbuhkan. Ya, telah menumbuhkan. Iya, baik. Nah, ini misalkan jadi menumbuhkan apa ya? Misalkan menumbuhkan Allah ya. Biasanya banyak di Al-Qur'an gitu ya. Anbata, telah menumbuhkan. Objeknya nanti 2. Iya, berarti kan ini mah tumbuh biasa Bun, kan tadi lazim. Pohon itu tumbuh. Kan nggak butuh objek kan? Pohon itu tumbuh apakah butuh objek nggak? Tidak, lazim. Berarti dari lazim ini berarti menumbuhkannya berarti Satu yang baiklah. Isi masdarnya dari anbata. Inbatan. Apa arti inbatan? Pertumbuhan. Baik, beda dengan nabata ya. Itu berarti tumbuhan. Kemudian dirubah jadi amar. Anbit ya, suaranya anbit. Suaranya maaf. Iya, jadi dua. Kenapa? Biarlah sedikit lagi nih. Jadi amarnya. Anbit apa arti anbit? Tumbuhkan. Tumbuhkan. Ismul fa'il. Munbitun. Baik. Apa arti munbitun? Yang Orang yang menumbuhkan. Kemudian ismul maf'ul. Munbatun. Apa arti munbatun? Orang yang ditumbuh. Bukan hanya orang saja, benda apapun yang ditumbuhkan. Kemudian madi majhul. Unbita. Apa artinya? Unbita. Telah ditumbuhkan. Baiklah. Rasanya cukup hari ini. Kurang 1 menit. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih sudah sama-sama ya berjuang di jalan dakwah mensyiarkan agama Allah. Mudah-mudahan Allah menolong kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi hawariyun, para pengikut setianya Nabi Muhammad, para pejuang li'ilai kalimatillah ya, memperjuangkan agama Allah supaya Islam itu tetap tinggi, tidak bisa direndahkan. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Tetap semangat untuk berjihad, tetap semangat untuk berjuang. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.